Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Astri Dwi Jayanti Suhandoko. Saya adalah dosen pada program studi Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagian dari PDD UKTPT bidang pengajaran melalui salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Capaian mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa agar mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai bentuk atau sistem pendidikan dasar di berbagai negara, terutama di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan beberapa negara maju. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik pendidikan di negara lain dapat menjadi referensi strategis dalam penguatan pendidikan dasar di Indonesia. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari 9 topik utama, yaitu isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Kemudian kita juga akan mempelajari pendidikan multikultural, kemudian pendidikan formal dan informal di Indonesia. Yang keempat, isu gender dalam pendidikan dasar. Yang kelima, penerapan TIK dalam pendidikan dasar. Kemudian yang keenam, struktur persekolahan dan kebijakan pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Kemudian yang ketujuh, kita juga akan mempelajari perbandingan sistem pendidikan dasar di negara maju. Kemudian yang ke-8, evaluasi struktur kurikulum dan capaian siswa antar negara. Yang ke-9, perancangan sistem pembelajaran dan asesmen di sekolah dasar. Sebagai contoh, dalam salah satu sesi kami akan membahas pada kesempatan kali ini CPUMK mahasiswa mampu memproyeksikan sistem jenjang dan juga struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Dalam sesi ini, mahasiswa akan mempelajari dan menganalisis sistem pendidikan di 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan juga Australia. Kelima negara ini dipilih karena memiliki pendekatan dan kebijakan pendidikan yang khas, seperti reformasi penilaian, strategi nasional jangka panjang, fleksibilitas kurikulum, hingga model tata kelola dan pendidikan federal, yang pastinya ini akan relevan untuk dijadikan bahan perbandingan secara kritis dengan sistem pendidikan dasar di Indonesia. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui tutorial online dan juga tutorial webinar yang akan dilakukan selama 16 pertemuan, di mana 4 pertemuannya adalah tutorial webinar dengan pendekatan dialogis dan juga kolaboratif. Mahasiswa juga diwajibkan aktif dalam forum diskusi, di mana setiap diskusinya mereka diarahkan untuk membuat video yang disesuaikan dengan topik yang sudah disebutkan sebelumnya. Video tersebut nantinya akan diunggah ke dalam YouTube pribadi, kemudian memberikan tanggapan pula terhadap video rekan lainnya. Dan aktivitas ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Mahasiswa juga harus menyelesaikan tugas 1, 2, dan 3 termasuk proyek penulisan artikel yang menyumbang 70% pada nilai akhir. Dan kehadiran mahasiswa menyumbang 10% untuk nilai secara keseluruhan. Dengan pendekatan pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya mampu memperluas wawasannya, tapi juga mengasah kemampuan reflektif, kolaboratif, dan juga aplikatif sebagai pendidik profesional di era global. Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang disampaikan melalui video dengan topik sistem pendidikan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik berdasarkan materi dari modul MPDR 5302. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Astri. Oke, baik. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, baik. Ya Bapak Ibu, ini adalah tutorial webinar kita yang kedua ya. Sehingga nanti kita akan membahas salah satu topik dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, tapi sebelum kita mulai, karena di
pekan lalu ya kita sudah mempelajari terkait dengan gender, di mana pendidikan di Indonesia itu sekarang sudah concern ya dengan gender. Jadi tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antara murid laki-laki dan perempuan, terlebih ketika kita memberikan pengajaran di kelas ya. Kemarin juga rekan-rekan sudah cerita bahwa sekarang yang jadi ketua kelas itu tidak hanya laki-laki Bu, tapi juga perempuan ya. Bahkan Bapak Ibu juga ada yang share, kepala sekolah yang ada di Indonesia ini sekarang tidak selalu laki-laki ya, tetapi juga mulai seimbang antara jumlah kepala sekolah maupun pimpinan yang ada di Indonesia antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, untuk pekan ini kita akan membahas terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Asia dan juga ASEAN ya, ASEAN dan Asia Pasifik. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih progres artikel ya. Kemarin teman-teman sudah akan mengumpulkan beberapa referensi ya, karena kita sudah sepakat bahwa teman-teman sudah bergabung dalam kelompok ya, satu kelompok 5 sampai 6 orang ya, Pak Erwin ya, sama Bu Yurika dan Pak Nyoman. Kemudian juga dalam satu kelompok itu teman-teman juga nanti akan memilih salah satu topik ya. Nah, Bu Yurika dulu deh nih. Untuk grupnya sudah sejauh mana progresnya Bu Yurika? Saat ini kami sedang berada di tahap pengumpulan referensi Bu dari artikel Scopus dan Sinta. Kebetulan studi literatur kami membandingkan antara sistem pendidikan di Singapura dengan Malaysia Bu. Oke, good. Oke, membandingkan dua negara ini ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalnya sudah memilih beberapa artikel tersebut, dicek dulu ya Bu. Yurika berarti sudah ada yang artikel Sinta maupun Scopus ya? Betul Bu. Oke, masing-masing berapa Bu yang sudah ditemui? Sintanya ada 7, Scopusnya ada 4. Oke, good. Berarti next kelompok sudah membagi tugas ya terkait siapa yang akan membahas artikel tersebut ya. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya langsung ya kita akan membahas materi hari ini. Mohon izin untuk slide-nya bisa di-share. Nah, untuk hari ini kan kita akan membahas terkait dengan sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik ya. Nah, di sini ada Pak Nyoman. Pak Nyoman sehat Pak Nyoman? Alhamdulillah sehat Bu, siap. Oke, saya paling seneng nih kalau Pak Nyoman ini senyumnya luar biasa nih. Oke, Pak Nyoman, boleh dong dibahas sedikit video yang sudah Bapak buat, ini terkait dengan topik kita hari ini, sistem pendidikan di ASEAN dan juga Asia Pasifik. Boleh share sedikit Pak Nyoman? Siap Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Saya mencoba melihat terkait dengan sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Saya mencoba melihat dari persamaan dan perbedaannya. Di dalam persamaannya ini antara negara-negara yang ada di ASEAN dan Asia Pasifik itu, misalnya yang pertama itu terkait dengan wajib belajar dan usia belajar. Jadi sama-sama menerapkan wajib belajar 9 tahun, di mana usia SD 6 tahun, kemudian usia SMP 3 tahun, dan sekolah lanjutan atas 3 tahun. Kemudian dalam hal fokus persamaan yang kedua itu fokus pada literasi dan numerasi. Jadi hampir semua negara di ASEAN dan Asia Pasifik ini juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi. Kemudian dari sisi perbedaannya juga Bu, saya melihat dari fasilitas. Fasilitas antara kita di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik itu mengalami perbedaan. Di negara Singapura misalnya dengan Korea Selatan itu mereka cukup menggunakan fasilitas yang sangat tinggi dan merata. Sementara kita di Indonesia ini secara umum belum Bu. Kemudian dari sisi kebijakan, di sini di Indonesia itu kan menerapkan kebijakan yang lebih bersifat desentralisasi, di mana pengelolaan pendidikan itu diberikan kesempatan kepada daerah. Sementara di negara maju seperti Singapura itu bersifat lebih sentralistis yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Kemudian dalam hal teknologi juga di negara-negara maju mereka sudah menerapkan sistem teknologi dan pemanfaatan teknologi di kelas sudah lebih duluan. Sementara kita masih dalam tahap penyesuaian. Seperti itu mungkin Bu Dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali Pak Nyoman. Betul ya. Jadi ada banyak perbedaan ya, baik di antara negara-negara tersebut ya, Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan juga Australia. Terlebih ketika kita mencoba untuk melihat apa yang ada di Indonesia. Terutama ketika kita melihat secara infrastruktur ya, Pak Nyoman tadi ya. Kalau misalnya di Singapura antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu tidak ada yang mana unggulan atau yang tidak gitu. Karena mereka memiliki kualitas yang serupa gitu kan. Kalau di kita itu dulu ya, kalau sekarang kan semenjak adanya zonasi itu mulai ada pergeseran atau perubahan. Kalau dulu kan ini sekolah unggulan gitu ya, yang ini tidak gitu. Kalau di sana secara kualitas infrastruktur itu sama. Bahkan membahas 5 negara ya, Bapak Ibu tadi sudah disebutkan Pak Nyoman gitu ya. Ada Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya, kemudian juga Korea Selatan dan Australia. Kenapa kok ASEAN dan Asia Pasifik ya? Karena memang 5 negara ini punya pendekatan dan kebijakan pendidikan yang khas ya, Bapak Ibu, terkait dengan reformasi penilaian, kemudian juga strategi nasional jangka panjang, bahkan kalau tadi memang Pak Nyoman ada yang sentralisasi, ada juga desentralisasi ya. Jadi mereka juga beberapa itu ada fleksibilitas kurikulum ya, Bapak Ibu. Jadi kita juga akan melihat nanti tata kelola pendidikan kalau di Australia ya ini federal gitu ya.
yang memang relevan gitu untuk menjadi bahan perbandingan ya dengan yang ada sistem pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Nah, ini kita akan mulai yang pertama ya Bapak Ibu. Bisa next slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu untuk hari ini memang hanya 2 ya tujuan pembelajarannya. Pertama, Bapak Ibu pada akhirnya nanti bisa membandingkan sistem jenjang dan juga struktur persekolahan. Tadi yang disebutkan Pak Nyoman ya, wajib belajarnya berapa tahun sih di negara Singapura gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan. Kemudian juga kebijakan yang ada di ASEAN dan Asia Pasifik. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menganalisa kebijakan pengelolaan pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. ASEAN-nya itu juga hanya 2 ya, 3 Bapak Ibu. Malaysia, Thailand, Singapura, kemudian di Asia Pasifik nanti ada Korea Selatan dan Australia. Selanjutnya, nah ini pertama kita akan membahas terkait dengan Malaysia. Boleh selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi struktur persekolahan di Malaysia, kalau misalnya kita Bapak Ibu lihat, mungkin 11, 12 ya dengan yang ada di Indonesia. Mereka punya prasekolah gitu ya. Prasekolah di sini juga mulai dari usia 5 sampai 6 tahun, durasinya itu sama ya, mirip dengan kita ya, 1 sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian kurikulum yang digunakan juga standar prasekolah ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang yang di mereka ini agak berbeda adalah keluarga B40. Jadi penghasilan yang B40 ini ternyata untuk prasekolah itu dia gratis ya. Kalau di kita masih berbayar ya untuk prasekolah ini ya. Kemudian pendidikan rendah itu mereka juga serupa dengan kita 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 yang usianya itu 7 sampai 12 tahun. Jadi durasinya 6 tahun ya Bapak Ibu. Nah, bahasa pengantarnya di sana yang utama adalah bahasa Malaysia ya. Nah, kemudian di situ di ujian pada tahun 2021 ujian nasionalnya dihapus ya Bapak Ibu. Kemudian saat ini penilaian berasaskan sekolah ya, PBS. Kemudian dilanjutkan setelah pendidikan rendah, pendidikan menengah rendah ya. Itu sama seperti SMP-nya kita ya. Biasanya di usia 13 sampai 15 tahun, durasinya 3 tahun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menengah atas. Menengah atas ini mereka menggunakan kurikulum standar sekolah menengah ya, yang pada saat itu kita bicaranya kurikulum standar sekolah menengah atau KSSM ya, yang 3 tahun belajarnya. Kemudian dilanjutkan dengan di sini ada pra-university. Jadi kalau kita kan dari menengah atas langsung ya, langsung ke pendidikan tinggi. Tapi kalau di mereka itu ada pra-university atau persiapan perguruan tinggi ya. Durasinya nggak lama, ada yang 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun ya. Mereka menyebutnya juga STPM atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Dan di sini adalah ada program matrikulasi ya untuk persiapan mereka ke pendidikan tinggi. Nah, kemudian dilanjut pendidikan tinggi itu ada diploma atau sarjana muda. Nah, untuk diploma itu 3 tahun, kemudian kalau untuk sarjana itu biasanya 4 sampai 5 tahun ya. Nah, ini untuk pendidikan tinggi dia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Sama di kita ya, pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah itu dibedakan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini blueprint pendidikan yang ada di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2013 MEP ini meluncurkan sebuah transformasi sistem pendidikan ya. Jadi ada 3 gelombang yang wave pertama di tahun 2013 sampai 2015, kemudian gelombang yang kedua atau wave kedua itu di 2016 sampai dengan 2020. Nah, ini semua inisiatifnya ini dipatok pada 5 sistem yang mereka melihat aksesnya seperti apa, quality-nya seperti apa, equity-nya, kemudian unity dan juga efisiensi ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 11 strateginya yang mereka jalankan Bapak Ibu, kalau mulai dari akses yang merata. Karena itu Pak Nyoman, jadi mulai infrastruktur kualitas itu mereka masuk ke dalam 11 strategi ini ya. Bahkan juga kemahiran berbahasa Malaysia dan juga Melayu ya, berbahasa Melayu, kemudian Inggris, kemudian juga pembangunan insan yang holistik, transformasi profesi guru, kemudian juga kepemimpinan kepala sekolah. Ini semua mereka perhatikan benar-benar ya. Kemudian ICT-nya juga gitu ya, sampai kemitraan ya dengan stakeholder-nya sekolah ya. Jadi mereka bikin semuanya itu blueprint-nya itu dalam 11 strategi ya. Kemudian lanjut ke Thailand ya, Bapak Ibu bisa dilanjut. Ya Bapak Ibu, jadi kalau di Thailand ini mereka ada dasar hukumnya ya, dasar hukum dan tata kelola. Yang pertama ini pasal 17, jadi pendidikan dasar 9 tahun, sama seperti kita ya. Nah, namanya itu Paratom 1 sampai dengan Matayom 3 ya. Jadi Paratom itu 1, 2, 3 sampai 6, sama seperti sekolah dasar ya. Kemudian Matayom itu SMP 1 sampai 3, Matayom 1, 2 dan 3. Nah, ini wajib dan gratis ya, sama seperti kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dampaknya apa dari ini UU Pendidikan Nasional ya, BE 2542/1999. Jadi dampaknya memang negara itu wajib memberikan layanan tanpa diskriminasi dari usia 7 sampai dengan 16 tahun ya. Nah, kemudian memang negara juga menjamin setiap
masyarakatnya itu memiliki akses itu untuk pendidikan dengan kualitas dan juga kesetaraan ya. Nah kemudian dasar hukum yang kedua, dasar hukum dan tata kelola yang kedua adalah dari Ministry of Education ya Bapak Ibu, jadi dari Office of the Basic Education Commission atau OBEC. Kemudian yang kedua adalah Office of the Vocational Education Commission atau OVEC ya. Nah Bapak Ibu, di sini Ministry of Education itu saat ini sudah mengelola 29.000 sekolah ya, dan sekitar 6 juta murid yang ada di Thailand ya. Dan ini Bapak Ibu, mengatur terkait tadi yang 9 tahun, sekolah gratis itu ya. Nah kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Konstitusi 2007 ya. Di konstitusi ini hak atas 15 tahun, pendidikan, tetapi yang gratis tadi ya, yang wajibnya itu tetap yang 9 tahun ya. Mulai SD yang 6 tahun, 15 tahun ini 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, kemudian 3 tahun di SMA ya. Kemudian lanjut. Oke baik. Nah Bapak Ibu, ini adalah kebijakan pengelolaan pendidikan yang ada di Thailand. Jadi yang pertama, ini kerangka kebijakan nasionalnya itu, ada mereka di tahun 2018 sampai 2037 ya Bapak Ibu. Ini adalah, kebijakan 20 tahun untuk pendidikan mereka ya, National Education Plan atau NEP. Kemudian mereka yang kedua adalah desentralisasi tata kelola. Ini ada mereka lakukan, pemerintah itu memberikan keleluasaan ya kepada 18 regional yang ada di Thailand untuk melakukan tata kelola terhadap masing-masing regional tersebut. Kemudian ada juga reformasi guru ya Bapak Ibu. Jadi career path-nya, jejak dari karirnya mereka itu berbasis kompetensi. Nah ini bagus sekali ya. Kemudian ada juga CPD daring ya, dan ada standar kompetensi guru juga yang memang mereka atur pada tahun 2000. Nah, kemudian mereka juga memiliki transformasi digital dan agenda SDGs 4 ya. Jadi SDGs ini kan memang dikeluarkan oleh PBB ya. SDGs itu ada sampai 17 dan ini mereka memang menyasar SDGs yang keempat yaitu tentang education ya, kualitas pendidikan ya. Educational quality. Nah, kemudian yang kelima adalah kurikulum berbasis kompetensi atau CPC. Awalnya mereka melakukan pilot di tahun 2023. Nah, kemudian juga ada kerangka kompetensi nasional ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi 5 kebijakan ini yang memang dijalankan oleh Thailand ya pada saat ini. Kemudian lanjut. Nah, ini Singapura. Mereka mulai dari primary, kemudian juga ada di secondary, juga di post secondary. Untuk primary, mereka mulai dari P1 sampai P6, primary 1 sampai primary 6 gitu ya. Usianya mirip-mirip ya Bapak Ibu, 6 sampai 12 tahun gitu ya. Kemudian nanti di akhir dari sekolah gitu ya, mereka ada examination untuk sekolah dasar ya. Nah, kemudian untuk secondary mulai dari usia 12 sampai dengan 16 tahun. Nah, mulai di 2024, nah ini mereka sudah full SBB ya, full SBB. Kemudian di post secondary ini usianya dari 16 sampai 19 tahun. Nah ini kalau di Singapura ini ada jalur A level ya, IB kalau teman-teman pernah dengar. Kemudian diploma atau higher ITEX ya. Jadi kalau di secondary ini Bapak Ibu ini udah full subject based ya. Jadi di tahun 2024 gitu ya. Nah, untuk durasi dan kualifikasi secondary itu kalau di kita dia tuh sampai 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau di mereka itu SMP SMA itu udah jadi satu ya. Nah, kemudian mereka juga masih ada ujian nasional bersama. Nah, justru yang post secondary ini adalah junior college ya, pasca dari sekolah menengah ya. Makanya di sini ada politeknik ya. Kemudian juga ada Institute of Technical Education atau ITE. Lanjut untuk ekosistem pembelajaran sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pendanaan yang memang diberikan kepada warga mereka gitu. Kalau skill future credit ini jadi pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada siswa di sana Bapak Ibu, kepada warga ya yang memang usianya itu lebih atau sama dengan 25 tahun gitu ya. Nah ini nggak nanggung-nanggung nih pemerintahnya, ngasihnya cukup besar ya. Jadi mereka akan dapatkan $500 Singapura gitu ya. Kemudian juga ada yang sampai dengan $4.000 Singapura, tapi ini diperuntukkan untuk warga yang usianya sama dengan atau lebih dari 40 tahun ya. Jadi semua pelatihan-pelatihan ini bisa didapatkan ya, dan itu memang disediakan oleh pemerintah secara cuma-cuma, walaupun memang ada seleksinya ya. Nah kemudian juga ada Skill Future Level Up program SFLP ini ya Bapak Ibu yang sebelah kanan. Nah ini juga pelatihan luar biasa sampai dengan pelatihan ini dilaksanakan beberapa bulan gitu ya, ada satu cohortnya. Nah itu diberikan sampai dengan maksimalnya itu 3.000 US Singapura ya. Nah pelatihan ini diberikan biasanya sampai maksimal itu 2 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka websitenya Kementerian Pendidikan mereka, itu ada bagian-bagiannya yang ketika Bapak Ibu menjadi warga negara Singapura itu Bapak Ibu bisa memilih ya beberapa pelatihan ini di luar dari
apa namanya, pendidikan formal ya. Kemudian juga ada workforce skill support ya. Jadi ini diberikan juga kepada, para pekerja ya. Jadi, teman-teman yang sudah lulus kemudian sudah bekerja tapi tetap, pelatihan ini diberikan ya. Nah ini tapi ada usianya. Jadi seleksi yang ada itu adalah salah satunya adalah usia. Ini usianya dari, usia 30 sampai lebih dari 30 tahun. Nah yang terakhir, Skill Future Work Study Program atau WSP. Nah ini jalur sertifikat ya atau diploma. Nah ini, jalurnya ini 12 sampai 36, bulan ya. Jadi 1 sampai 2 tahun ya. Nah ini biasanya diberikan kepada, mereka yang berada di dunia industri ya. Kemudian selanjutnya selanjutnya ini Korea Selatan. Ini sudah masuk ke Asia Pasifik ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya serupa ya tadi kalau Pak Nyoman bilang, ini rata-rata tuh 9 tahun wajib belajar ya, 9 tahun wajib belajar, oke. Mulai dari elementary school, penyebutannya aja yang beda-beda ya. Kalau tadi di, Thailand itu ada, Taeyong gitu ya. Kalau ini dia bahasa Hangguknya saya nggak bisa baca, tapi yang pasti ini elementary school ya. Mereka punya mata pelajaran inti sama seperti kita ya. Jadi per subjek ya, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya ya. Nah kemudian, pastinya di elementary school ini karena dia wajib, dia gratis ya. Kemudian yang kedua adalah middle school. Middle school ini dari J7 sampai J9 ya. Di SMP ini mereka sudah ada mulai pemetaan bakat ya. Kemudian, mereka juga sudah mulai digital ya semuanya saya ingat sekali jadi kalau Korea sama Taiwan itu kan mirip-mirip ya Bapak Ibu. Di tahun 2008 ketika saya S2 di Taiwan saja, yang namanya digital textbook itu sudah sangat biasa mereka punya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya textbook gitu ya di sekolah, buku paket ya kita nyebutnya buku paket, itu tuh sudah terintegrasi dengan, papan tulisnya mereka yang sudah, digital gitu. Jadi ketika kita, dia punya pen digitalnya juga, kita kita pencet pen itu di buku gitu ya, itu langsung keluar di whiteboard-nya. Nah itu di tahun 2008, berarti kan sudah sekitar 17 tahun lalu ya. Jadi mereka sudah yang namanya teknologi itu sudah advance ya. Nah kemudian high school-nya itu dari J10 sampai J12 ya. Jadi, ada yang, jalur general ya, seperti kita SMA biasa atau yang vocational atau kejuruan ya. Nah, kemudian lanjut, university ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di Korea itu sama seperti kita ada ujian masuk universitas. Nah, inilah yang menentukan mereka dapat di, universitas yang, 5 besar atau mungkin yang di luar itu. Tapi secara kualitas ya semua, pendidikan di Korea Selatan itu sudah sangat bagus ya. Nah ini, Bapak Ibu, dana untuk pendidikan luar biasa ya, 15% dari APBN. Nah, ini memperlihatkan bahwa concern-nya pemerintah di sana terhadap pendidikan itu sangat besar ya. Nah, kemudian ini ada, kurikulum, revised national curriculum yang mereka revisi ya kurikulumnya. Jadi visi mereka adalah mencetak warga yang kreatif ya, tidak hanya kreatif secara nasional tapi juga secara global dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat ya. Nah, kemudian kerangka kompetensinya itu ada 6 kunci Bapak Ibu, dari self management ya, creative thinking. Nah, sudah ada juga nih digital literacy gitu ya, kemudian communication, community spirit dan juga aesthetic ya. Dan, mereka juga, kurikulumnya ini ada fleksibilitas. Jadi 20% jam belajar itu ditetapkan oleh sekolah ya, sudah berbasis sekolah ya. Nah, kemudian juga mereka mencoba untuk mengintegrasikan tema lintas mapel ya. Jadi, tematik ya, mereka sudah tematik ya. Nah, kemudian lanjut, nah ini Australia, Bapak Ibu. Yang terakhir ya, yang ada di Asia Pasifik ya. Oke. Ini struktur persekolahannya, Bapak Ibu, ada kindergarten, primary school ya, usianya juga serupa ya dari negara-negara lain gitu ya, kemudian juga lower secondary ya, SMP-nya kita ya Bapak Ibu, kemudian senior secondary sampai dengan tertiary education ya, mulai dari 18 ke atas ya, mulai dari diploma, sarjana, magister, juga sampai dengan doktor ya. Kemudian selanjutnya oke. Oh iya Bapak Ibu sebagai tambahan saja, jadi kalau senior secondary tadi yang sertifikat itu, jadi memang mereka itu kan negara bagian ya, ada Victoria, ada Queensland, ada Perth dan lain sebagainya. Nah itu diatur per region ya, kalau di sama seperti, Thailand tadi ya, per region, per distrik gitu ya. Nah kemudian untuk tata kelola dan pendanaan ya Bapak Ibu, karena di sini mereka tadi negara bagian ya, jadi ada tata kelola oleh pemerintah federal, kemudian juga ada negara-negara teritori. Nah kalau pemerintah federal ini dia menetapkan prioritas nasional gitu ya, kemudian juga pendanaan, sekolah ya, kemudian juga asesmen itu juga diatur oleh pemerintah federal. Nah kemudian kalau negara-negara atau teritori gitu ya Bapak Ibu, itu mereka yang punya UU pendidikan masing-masing gitu ya. Nah mereka juga punya sertifikat masing-masing. Jadi kalau di negara Perth dengan di Queensland atau di Canberra itu punya sendiri-sendiri ya. Nah kemudian, ada namanya Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. Nah ini, kurikulum yang dimiliki Australia karena memang diatur oleh pemerintah federal.
ya. Nah, tapi kalau sertifikat dan pelaksanaan persekolahannya itu diatur oleh masing-masing negara bagian ya. Nah, ini mirip dengan Korea Selatan untuk pendidikan mereka punya APBN 15% ya. Mengambil 15% dari anggaran APBN. Oh, selanjutnya sudah selesai, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, jadi apa yang saya jelaskan ini memang kita mengacu pada BMP ya, BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Jadi memang yang kita bicarakan bersama terkait dengan apa sistem persekolahannya seperti apa gitu ya, jenjang apa pendidikan di sana yang wajib belajarnya itu berapa tahun, kemudian juga kebijakan yang mengatur hal tersebut, kemudian juga kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengambil ini ya, kita mencoba untuk membandingkan di antara negara-negara tersebut dan juga apa yang memang sudah kita diimplementasikan di Indonesia. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya Bu Astri. Ya, silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tertarik dari yang dijelaskan Mbak Astri tadi terkait dengan pembelajaran antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa Malaysia itu menghapus ujian nasional seperti UPSR dan P3 dan apakah penghapusan ini berdampak positif terhadap kualitas pendidikan? Mungkin itu Bu Astri pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Jadi mengapa Malaysia itu menghapus ujian nasional ya, sama seperti kita ya, di Indonesia juga kita sudah menghapus ujian nasional. Jadi dari UPSR menjadi PT3 ya. Nah, Malaysia menghapus UPSR ini ya untuk pendidikan dasar ya itu pada tahun 2021 ya. Dan PT3 itu untuk menengah dan rendah itu pada tahun 2022. Nah, ini adalah sebagai bagian dari reformasi sistem penilaian berbasis kompetensi yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi tekanan ujian ya, yang memang pada apa namanya saat ini untuk mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Nah, pastinya ini sejalan dengan kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR ya, dan juga kurikulum standar sekolah menengah atau KSSN. Nah, penghapusan ujian nasional ini memang pada akhirnya memberikan ruang yang lebih besar untuk penilaian berbasis sekolah atau yang tadi kita sebut PBS tadi ya. Nah, di sini memang penilaiannya itu bersifat formatif dan juga ada pentaksiran psikometrik. Di mana pada akhirnya ketika diberlakukannya PBS ini dampaknya terhadap apa guru itu ya, mereka jauh lebih kreatif gitu ya, karena mereka lah yang diberikan tanggung jawab dalam menilai proses pembelajaran ya, menilai bagaimana siswa itu apa engage gitu ya dalam pembelajaran. Walaupun ya Pak Erwin di sisi lain beban kerja guru itu semakin banyak ya, karena memang guru ini diminta untuk prepare jauh lebih prepare menyiapkan setiap proses pembelajaran ya. Dan dilalahnya memang saat ini, nah ini juga menjadi tantangan di Malaysia ya. Karena tadi apa UPSR dan PT3 ini dihapuskan gitu ya dan PBS itu diimplementasikan sehingga memang guru-guru itu kan butuh pelatihan gitu. Gimana cara melaksanakan PBS itu gitu ya. Nah, pelatihan-pelatihan itu ternyata ya belum merata dalam artian masih hanya di beberapa daerah saja dan belum konsisten. Itu tantangan mereka. Tetapi memang niatnya itu bagus ya dalam artian si guru ini lebih kreatif supaya bisa apa lebih prepare dalam menyiapkan setiap proses pembelajaran, tapi harusnya memang pemerintah juga secara konsisten itu mendukung guru untuk bisa lebih kreatif ini gitu ya, apakah dengan pelatihan atau mungkin dengan workshop gitu ya dan lain sebagainya. Begitu Pak Erwin. Baik, terima kasih Bu Astri atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya ini ya apa namanya waktunya juga sudah menuju 1 jam nih luar biasa nih. Bapak Ibu, terima kasih sekali pada pertemuan hari ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk progres artikelnya ya timnya Bu Yurika, timnya Pak Erwin, timnya juga Pak Nyoman dan Bu Siti Mariam. Ini mohon segera update ya nanti di tugas 1 ya. Tadi kalau Bu Yurika sudah mengumpulkan apa beberapa referensi ya terkait dengan artikelnya. Kemudian juga nantinya Bapak Ibu, karena ini studi literatur ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggabungkan, melihat nih, mengintegrasikan juga artikel-artikel yang sudah didapatkan, kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk artikel ya. Kalau untuk template-nya sudah ada ya, sudah saya cantumkan di e-learning ya, jadi nanti mohon disesuaikan. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di tutorial webinar berikutnya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Astri. Terima kasih Bu Astri.